tak ada yang sia-sia. Iya, aku, kamu, dan kita ada dalam satu dunia. Dunia dengan segala kenikmatan dan keindahannya. Untuk siapa? Untuk siapa kalau bukan untuk kita? Allah tumbuhkan pepohonan, Allah tumbuhkan tanaman-tanaman, Allah isi hamparan laut dengan sejuta kenikmatan. Untuk siapa? Ya, untuk kita. Sebagaimana Allah ciptakan tentara-tentara corona yang entah aku tak tahu berapa jumlahnya. Sungguh, dia datang untuk mengajarkan hikmah kepada kita. Dia mengajarkan kita bagaimana kita menjadi sehat, kita menjadi kuat, kita peduli kepada sesama umat. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan dengan sia-sia. Aku berdoa, kamu berdoa, kita berdoa untuk semua saudara-saudara kita agar mereka selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Juga salam sehat untuk pemirsa yang ada di rumah. Kita doakan ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dan juga dalam keadaan yang bahagia. Terutama di masa pandemi ini, jadi imunitas kita meningkat. Dan tentunya kita berkumpul di sini dengan mematuhi protokol kesehatan, dengan memakai masker atau face shield, kemudian menjaga kebersihan dan juga menjaga jarak. Ini di sini sudah tersedia ada hand sanitizer. Ya. Nah, Anda bersama kami dalam podcast di SDIT Buah Hati, podcast Shop Buah Hati atau yang biasa kita sebut sebagai seputar obrolan pendidikan Buah Hati. Tentunya di SDIT Buah Hati Pemalang. Dan bersama saya sebagai host Novi Silvani, kita akan berbincang-bincang seputar pendidikan Buah Hati. Saya tidak sendiri di sini, ditemani oleh dua orang narasumber yang sudah kredibel dan memiliki kualitas di bidang pendidikan dan sangat inspiratif. Siapakah mereka ini? Ya, Ustadzah Siti Zumara dan Ustadzah Bani Kesnayati dari SDIT Buah Hati. Untuk lebih mengenal mereka, silahkan untuk memperkenalkan diri dari Ustadzah Siti Zumara dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Perkenalkan, nama saya Siti Zumara. Hari-hari saya sebagai seorang ibu yang diamanahi 1 orang putri dan 3 orang putra, dan juga sebagai seorang pendidik di SDIT Buah Hati Pemalang, mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 1 dan 2. Kemudian, Iya, terima kasih perkenalannya dan sapaan untuk pemirsa yang ada di rumah. Dilanjutkan dengan Ustadzah Bani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang para pemirsa yang ada di studio, serta selamat siang pemirsa yang ada di rumah semua. Semoga sehat selalu dan keberkahan menyertai
pemirsa semuanya. Perkenalkan, nama saya Bani Kesenayati, seorang ibu rumah tangga sekaligus merangkap sebagai peserta sekaligus merangkap sebagai pendidik di SDIT Buah Hati Pemalang. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk perkenalannya, dan insya Allah narasumber ini akan menemani kita untuk berbicara, ngobrol seputar pendidikan selama beberapa saat ke depan. Nah, ini Ustadzah Bani, kita kan sudah memasuki pembelajaran jarak jauh atau biasa kita singkat PJJ ya, hampir selama 2 semester kurang lebih ya, tuh ya, atau masuk bulan ke-8 atau ke-9 ini ya. Ini ke-9 ini ya. Bisa diceritakan kondisinya sekarang ini bagaimana? Kondisinya seperti apa ya? Iya. Ya, terima kasih kesempatannya untuk saya. Kita sharing ya, sharing di sini ya, sharing banyak dalam rangka mencapai kesepakatan bersama. Pada intinya PJJ itu pembelajaran jarak jauh. Kita sudah menikmati cukup lama ya Bu. Berapa? Hampir 9 bulan. Dimana sekarang itu kita sudah menjajaki masuk fase kedua nih, ya kan? Masuk fase kedua. Fase pertama sudah kita lewatin. Awal-awal pertama kaget mungkin ya. Kaget, ada yang kaget, ada yang senang, yang suka liburan. Oh ya gitu, bisa belajar di rumah seperti itu. Terus kemudian ada ibu yang mungkin saat ada kalanya berkumpul bersama dengan keluarga gitu, bisa lebih dekat dengan keluarga kayak gitu, belum ada titik jenuh. Itu di fase pertama. Nah sekarang udah masuk fase kedua nih, yang orang tua harus bekerja, tapi betul, siswa anaknya tuh tetap di rumah. Itu fase kedua. Dimana sudah masuk fase kedua ini, orang tua nih, banyak orang tua yang kemudian mengalami titik jenuh. Tidak hanya orang tua, siswa juga mengalami titik jenuh. Saking jenuh-jenuhnya yang luar biasa, mungkin mereka ketika menghadapi soal pun sudah berasa nggak enak, berasa nggak menikmati gitu, nggak menikmati pembelajaran gitu, seperti itu. Bahkan ya tidak sedikit ya kita membaca di media sosial ya gitu. Jadi saking titik jenuhnya orang tua nih, dari segi orang tua yang kemudian mengajarkan ke anaknya nggak mudeng-mudeng nih, nggak paham, emosinya muncul gitu. Mungkin itu emosi muncul karena ada akumulasi ya, karena ada akumulasi tugas demi tugas belum dikerjakan. Terus kemudian akhirnya di sini penuh, ya kan? Penuh, anak diajarin nggak mudeng-mudeng, akhirnya muncul emosi. Mungkin karena ada persoalan yang lain juga ya Allah alam ya, gitu. Ada kemudian sampai anaknya dianiaya, kemudian akhirnya bisa meninggal dunia, banyak sekali. Kemudian ada juga siswa-siswa SMP pun kita mendapati di media sosial gitu, karena stres, begitu banyak tugas yang mereka dapatkan gitu. Ada juga anak SMA yang kemudian mereka frustasi, stres, mengakhiri hidupnya gitu. Iya. Mau tidak mau kita melihat itu terjadi di lapangan. Iya, betul. Itu realita banget gitu. Jadi pada dasarnya PJJ ini mengajarkan kita bagaimana kita bersikap apa ya istilahnya ya, bersikap bijaksana. Ini ada dan ini harus kita hadapi dengan bijaksana dan kita hadapi bersama-sama gitu. Iya, terima kasih pemaparannya Ustadzah Bani. Ke Ustadzah Zumaro, ini kan sebagai pengajar juga pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Nah, kira-kira selama PJJ ini bagaimana sih kualitas pendidikan anak, khususnya ini kalau dilihat dari pendidikan Islam, apakah kualitasnya itu dibandingkan dengan sebelum PJJ dan ketika kita melaksanakan PJJ ini? Saya ingin menyampaikan sedikit tentang konsep Islam tentang pendidikan anak, untuk mengingatkan kita semua bahwa sebetulnya tanggung jawab pendidikan anak itu bukanlah terletak pada lembaga sekolah atau dalam hal ini guru, akan tetapi tanggung jawab pendidikan anak terletak pada orang tua yang utama, sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.
Nah, di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang yang beriman untuk menjaga diri kita dan menjaga keluarga. Proses penjagaan diri dan penjagaan keluarga inilah di dalamnya berlangsunglah proses pendidikan. Jadi di ayat ini bisa disimpulkan, bisa dijadikan sebagai dasar hukum bahwa sebetulnya pendidikan seorang anak itu tanggung jawab utamanya adalah orang tua. Demikian juga ada hadis riwayat Imam Bukhari di nomor hadis 1296, itu di sana disebutkan kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi setiap anak itu terlahir dalam kondisi fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai Yahudikah, Nasranikah atau Majusi. Jadi di kedua dasar hukum ini di Al-Quran dan hadis ini lagi-lagi bisa kita simpulkan bahwa pendidikan anak itu terletak di pundak orang tua dan kelak Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Jadi ketika pemahaman ini dipahami bersama sebagai orang tua, maka insya Allah ini sebagai modal yang sangat kuat agar ketika pemerintah memutuskan karena ada musibah COVID ini, COVID-19 ini, orang tua bisa ridho, bisa ikhlas, bisa sabar untuk ya sudah welcome, kita terima dengan legowo. Mari anak-anak untuk sementara waktu belajar di rumah. Ya, tetap ada kualitasnya bisa dipertahankan dengan pendampingan orang tua. Iya. Kita lanjutkan. Nah, Ustadzah Bani ini kan guru sudah mesti menyiapkan ya rencana pembelajaran selama masa pandemi ini ya. Mungkin bisa berbagi strategi apa yang sudah dilaksanakan atau model pembelajaran bagaimana untuk menyikapi hal ini. Pembelajarannya otomatis untuk masa sekarang ini ya, adanya COVID ini kan jadi menuntut kita untuk bergerak cepat, namanya migrasi digital itu ya, menuntut kita betul-betul untuk cepat nih, gerak cepat. Gimana caranya pendidikan itu terus berjalan gitu ya, tidak berhenti sampai di sini karena ada COVID gitu. Kita sebagai pendidik terus berinovasi, kreatif, sehingga pembelajaran itu bisa sampai ke anak, bisa sampai kepada anak dan diterima anak dengan senikmat mungkin. Nah, senikmat mungkin. Bagaimana caranya pendidikan itu bisa dapat dinikmati anak dengan kondisi yang seperti sekarang ini? Kita berinovasinya itu dengan media digital itu tadi, dengan aplikasi-aplikasi yang kemudian mendukung kita gitu, dengan mungkin kita bikin animasi-animasi yang menarik mereka gitu secara audiovisual gitu. Mereka menarik, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka dapatkan, kita bisa memberi yang terbaik untuk mereka, seperti itu. Gitu ya, jadi kita pun belajar menyajikan sesuatu yang baru untuk anak ya. Berarti modelnya juga pembelajarannya berubah dari yang biasanya tatap muka menjadi daring gitu ya. Menjadi daring, betul. Jadi mau tidak mau kita harus hadapi. Dan yang paling penting adalah menikmati. Nah, Ustadzah Zoom, ini kan sudah disiapkan ini. Kira-kira rencana pengajaran sudah ada, strategi pembelajaran sudah ada, atau model-modelnya sudah dibuat sedemikian rupa. Tapi kan ini anak kondisinya di rumah, dikembalikan lagi dengan pendampingan orang tua. Nah, mungkin Ustadzah Zoom bisa berbagi kiat ataupun tips supaya apa yang sudah direncanakan oleh guru ini bisa dilaksanakan baik oleh orang tua dan anak ketika di rumah. Ini kiat-kiatnya, yang pertama mungkin bisa bagi tugas dengan partnernya di rumah. Ayah megang siapa, kalau anaknya tidak hanya satu atau bagaimana, saling berbagi tugas supaya biasanya ibu ini jangan melulu di ibu ya, nanti ibunya kasihan. Jadi bagi tugas yang pertama, kemudian yang kedua ada jadwal. Jadi dijadwalkan. Kemudian jadwal-jadwal yang selama sekolah normal itu tetap diberlakukan di sekolah yang pada masa pandemi ini. Jangan ada dimundurkan atau bahkan dilalaikan sama sekali. Jadi ketika jadwalnya mandi pagi pun usahakan anak teratur tetap mandi pagi, bahkan bila perlu
si anak berpakaian seragam meskipun nanti masuknya ke ruangan kelas yang disiapkan di rumah. Iya. Itu yang pertama, terjadwal dan konsekuensi. Mungkin niru ketika dulu ustadzahnya di kelas pada masa normal kan ustadzahnya sering memberi ribet bintang. Itu mungkin bisa diterapkan di rumah. Ketika anak bisa bangun subuh, ibunya, "Ma, aku bisa bangun subuh, sholat subuh." Oh, bintang, kasih ditempelkan di ruangan yang belajar yang sudah disediakan. Itu yang kedua, ya, bintang-bintang tadi atau apa terjadwal tadi. Kemudian untuk tips yang ketiga, para ayah bunda di rumah bisa menyiapkan ruangan. Jadi jangan sampai nanti anak-anak ruangan belajarnya itu menyatu dengan kamar. Karena kesan kamar itu kan untuk istirahat, ya, untuk tiduran. Kemudian juga jangan di ruang tengah, yang biasanya di ruang tengah itu ada televisi. Jadi bisa siapkan ruangan khusus, pencahayaannya cukup, kemudian ada sirkulasi udara yang baik, kalau bisa ada jendela besar yang lebih bagus lagi, ya, jendela besar yang menghadap ke taman. Atau bisa juga ke ruangan tengah lagi, tapi televisinya untuk sementara diadakan dulu. Kemudian tadi di dindingnya bisa diset sedemikian rupa, tempelkan kata-kata motivasi atau bintang prestasi yang dicapai oleh anak, jadwal, dan juga ya dekor ruangan yang menarik, menyenangkan agar anak bisa betah berada di ruangan tersebut. Demikian Ustazah Novi. Iya, jadi saling ini ya, melengkapi fasilitas di rumah orang tua. Nah, Ustazah Bani, orang tua sudah berperan di rumah nih. Guru sudah menyiapkan rencana pembelajaran sedemikian rupa. Tapi tentunya ada kendala secara teknis ya. Biasanya apa yang sering muncul ini? Kita tahu bahwa di situ ada yang namanya digital gaps, ya, tentunya yang muncul di situ digital gaps. Atau apa itu digital gaps? Kesenjangan teknologi gitu. Jadi ada yang dapat mengakses internet dengan mudah, bahkan sangat mudah dengan segala fasilitasnya. Kemudian di sisi lain ada yang kesulitan gitu. Ada kesulitan, tidak bisa mengakses sama sekali, bahkan di pelosok-pelosok itu sangat jarang gitu. Jadi makanya ada pendidik itu berupaya untuk bagaimana caranya pendidikan itu dapat sampai, yaitu bisa dengan jalur luring, tidak daring, ya, jalur luring atau di luar jaringan, bisa dengan sesuai protokol, tentunya sesuai dengan protokol COVID gitu. Tetap harus berjalan. Ini menarik sekali nih obrolan kita. Tapi kok sepertinya kita terbatas oleh durasi waktunya, Ustazah. Ini panjang ya? Iya. 1 jam 2 jam ya, kurang ya? Nah, ini closing statement nih dari Ustazah Bani dulu. Iya. Closing statement adalah bekerja sama, bersinergi, keterpaduan antara guru, kemudian wali murid, dan pemerintah gitu. Jadi semua tidak lepas dari saling ta'awun lah, ya, saling ta'awun atau tolong menolong gitu. Jadi kita mengupayakan yang terbaik untuk peserta didik, kemudian orang tua itu menyambut apa yang kita sampaikan ke anak biar tersampaikan juga ke anak gitu. Kemudian dari pemerintah pun turut andil di dalamnya gitu. Ya, seperti yang kita tahu ya, pemerintah sudah banyak membantu. Mantap sekali ini Ustazah. Monggo closingnya bagaimana? Mantap sekali ini Ustazah. Monggo closingnya bagaimana? Ini menambahi dari yang disampaikan oleh Ustazah Bani. Jadi agar pembelajaran selama pandemi ini atau PJJ ini bisa berjalan dengan efektif, itu memang betul harus ada sinergi, harus ada tolong menolong dari antara guru, orang tua, kemudian pemerintah, dan satu lagi masyarakat, ya. Betul. Iya, terima kasih sudah hadir di sini untuk Ustazah Siti Zumaro dan juga Ustazah Bani Kesnayati. Besok diundang lagi ya? Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Nah, baiklah pemirsa podcast Sob Buah Hati seputar obrolan pendidikan buah hati. Kita cukupkan obrolannya sampai di sini. Dan insya Allah kita bertemu di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.